Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Fadila, NPM saya 2017 13 0037, Prodi Ilmu Politik, Konsentrasi Hubungan Internasional. Kali ini saya akan mempresentasikan yang berjudul pengesahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Pertama, dasar hukum. Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pembentukan undang-undang yang berasal dari DPR adalah pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum pembentukan undang-undang yang berasal dari Presiden adalah pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum pembentukan undang-undang yang berasal dari DPR atau susul DPRD adalah pasal 20 dan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum pembentukan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang adalah pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum pembentukan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang adalah pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum pembentukan peraturan pemerintah adalah pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum pembentukan peraturan presiden adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum pembentukan peraturan daerah adalah pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang tentang pembentukan daerah adalah Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Pengertian peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Pasal 1 angka 2. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Pasal 64. Penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan ayat 1 tercantum dalam lampiran 2 UU nomor 12 tahun 2011. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan kabupaten atau kota. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011. Pasal 8. Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. DPR, daerah, provinsi, gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat, daerah kabupaten atau kota, bupati atau wali kota, kepala desa atau setingkatnya. Ayat 2. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum meningkat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai. Kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai hierarki peraturan perundang-undangan.
dapat dilaksanakan, bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan, kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam masyarakat. Kejelasan rumusan. Setiap peraturan harus memenuhi syarat teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas. Asas keterbukaan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan dan terbuka. Materi peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan asas materi muatan yang meliputi pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pengayoman. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Kemanusiaan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan menghormati hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Kebangsaan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Kekeluargaan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Kenusantaraan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dimuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Kesamaan keduduk dalam hukum dan pemerintahan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial, ketertiban dan kepastian hukum. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dan masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Sistematika atau kerangka peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah. Judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan jika diperlukan, lampiran jika diperlukan. Judul. Setiap peraturan perundang-undangan harus diberi judul. Dengan ketentuan judul harus singkat, jelas, tetapi tidak mencerminkan norma yang diatur. Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun, pengundang, atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan. Pembukaan. Frasa pembukaan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, jabatan pembukaan Gubernur Kalimantan Tengah. Considerance menimbang, dasar hukum mengingat, dengan persetujuan bersama. Diktum memutuskan. Contoh considerance atribus menimbang. A. Bahwa untuk memajukan filosofis. Menimbang filosofis. A. Bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah diperlakukan suatu upaya akselerasi atau pencepatan dan pembangunan di daerah guna mewujudkan program berbasis perdesaan. B. Sosiologis, bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan, pertumbuhan perekonomian, dan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat diperlakukan strategi pencepatan pembangunan perdesaan melalui program pencepatan pembangunan perdesaan dan kelurahan. Yuridis, bahwa untuk mewujudkan strategis pembangunan perdesaan dan kelurahan diperlukan suatu pedoman dalam pelaksanaan program pencepatan pembangunan perdesaan dan kelurahan. Bahwa berdasarkan huruf pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C perlu menetapkan peraturan daerah tentang program pencepatan pembangunan perdesaan dan kelurahan. Considerance menimbang atau delegasi. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 8 tahun 2010 tentang hutan kota menimbang bahwa
untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hukum Hutan Kota perlu membentuk peraturan daerah tentang hutan kota. Mengingat 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1946. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamar, Kabupaten dan sekitarnya. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2025 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang keenam, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Nomor 7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyesuaian dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005 sampai 2025. Bahasa Peraturan Perundang-undangan. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya untuk pada kaidah kata bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun penjagaannya. Namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik di dalam perumusan maupun cara penulisan. Ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan antara lain lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau keracuan, bercorak hemat hanya kata yang dipakai, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal. C. Batang tubuh, ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana jika diperlukan, ketentuan peralihan jika diperlukan, dan ketentuan penutup. Ketentuan umum. Batasan pengertian atau definisi singkatan. Batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikut antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal ketentuan umum. Ketentuan pidana. Pasal 15 Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Materi muatan mengenai kekuatan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Ketentuan pidana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C berupa ancaman pidana kurang paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Yang 3, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dapat membuat ancaman pidana, kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda, perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas subjek pidana, pidana kejahatan atau pidana penjara atau pelanggaran atau pidana kurungan. Kualifikasi penjatuhan pidana bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif. Ketentuan peralihan. Membuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Yang bertujuan, yang pertama, menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan,
mengatur hal-hal yang bersifat transisional dan bersifat sementara, dan menghindari permasalahan hukum. 5 ketentuan penutup. Membuat ketentuan mengenai A. Penunjuk organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Nama singkat peraturan perundang-undangan, status peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan. Penutup. Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan yang memuat A. Rumusan pemerintah, pengundang dan penetapan peraturan perundang-undangan dalam lembaga negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah provinsi, lembaran daerah kabupaten atau kota, berita daerah provinsi atau berita daerah kabupaten atau kota. Yang B. Penandatanganan, pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan. Yang C. Pengundangan atau penetapan peraturan perundang-undangan. Dan yang D. Akhir bagian penutup. Penjelasan. Satu umum, penjabaran dari considerants, latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan, asas, tujuan, dan materi pokok. Pasal demi pasal. Tidak bertentangan demi materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum dan atau tidak memuat rumusan pendelegasian. Lampiran. Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran. Hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan perundang-undangan. Ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.